Selama setahun aku dilarang pulang ke rumah mertuaku dengan alasan renovasi. Namun, saat kuncinya diserahkan padaku karena suamiku menghilang, aku membuka pintu itu dan duniaku hancur melihat rahasia menjijikan yang mereka sembunyikan di dalamnya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela kantorku di lantai 20, menciptakan pola abstrak yang muram, persis seperti perasaanku belakangan ini. Namaku Arini. Usiaku 32 tahun, dan banyak orang bilang aku adalah definisi wanita sukses. Aku memiliki bisnis catering yang menyuplai makan siang untuk beberapa perusahaan besar di ibu kota. Rekeningku sehat, penampilanku terjaga, dan aku memiliki suami yang, setidaknya menurutku, sangat perhatian, bernama Bayu. Namun, di balik citra sempurna itu, ada lubang menganga yang sudah setahun ini kututup rapat-rapat. Lubang itu bernama rumah mertua. Sudah genap 1 tahun aku tidak pernah menginjakan kaki di desa tempat orang tua Mas Bayu tinggal. Desa itu terletak di kaki gunung, udaranya sejuk, dan sebenarnya aku sangat merindukan suasana damai di sana. Dulu, di awal pernikahan kami, aku sering berkunjung. Ibu mertuaku, aku memanggilnya ibu, selalu menyambutku dengan senyum hangat dan masakan lezat. Tapi segalanya berubah setahun lalu. Tepat ketika Mas Bayu mengusulkan ide untuk merenovasi rumah tua itu. "Sayang, kasihan ibu sama bapak," kata Mas Bayu waktu itu, wajahnya memelas sambil memijat pundakku yang kaku sepulang kerja. Atapnya sudah banyak yang bocor. Kayunya juga mulai lapuk dimakan rayap. Aku takut kalau hujan besar, rumah itu roboh. Sebagai istri yang memiliki penghasilan lebih besar, tentu saja hatiku tergerak. Tanpa pikir panjang, aku menyanggupi. "Ya sudah, Mas. Renovasi saja. Nanti biayanya aku yang transfer bertahap. Kamu yang urus ya, kan kamu lebih paham soal bangunan daripada aku." Mas Bayu tampak begitu bahagia saat itu. Dia memelukku erat, berjanji akan membuat rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk masa tua orang tuanya, dan juga tempat liburan kami kelak. Sejak hari itu, mulailah rutinitas baru. Mas Bayu sering pulang ke desa. Kadang seminggu sekali, kadang dia menginap sampai 3 atau 4 hari dengan alasan mengawasi tukang. Masalahnya, setiap kali aku ingin ikut, selalu ada saja alasan untuk melarangku. "Jangan dulu, Dek," cegahnya suatu kali lewat telepon. Suaranya terdengar panik bercampur bising suara gergaji mesin di latar belakang. "Debunya parah banget di sini. Kamu kan punya alergi debu. Nanti asmamu kambuh. Aku yang repot. Lagi pula kamar mandinya lagi dibongkar. Kamu mau pipis di mana?" Aku menurut. Alasan itu masuk akal. Minggu berikutnya, aku mencoba memaksa lagi. Kebetulan ada libur panjang akhir pekan. "Mas, aku kangen ibu. Aku mau nengok sebentar saja, gak usah menginap kalau memang belum siap kamarnya." "Aduh, sayang," tolaknya lagi, kali ini lebih tegas. "Jalanan menuju desa lagi dicor. Mobilmu itu ceper, nanti gasruk batu. Kasihan mobil bagusmu rusak. Sabar sedikit kenapa sih? Nanti kalau sudah jadi, kamu bebas mau tinggal di sini sebulan pun." Begitulah terus-menerus. Semen, cat yang baunya menyengat, lantai yang belum kering, tukang yang kasar dan sembarangan, hingga alasan ada wabah demam berdarah di desa sebelah. Selama 12 bulan, aku hanya bisa melihat perkembangan renovasi itu lewat foto-foto yang dikirimkan Mas Bayu. Foto tumpukan batako, foto rangka atap baja ringan, atau foto dinding yang baru diplester kasar. Tidak pernah ada foto utuh satu ruangan pun. "Mas, kok fotonya cuma sepotong-sepotong sih?" tanyaku curiga suatu malam saat dia pulang ke Jakarta. Mas Bayu yang sedang melahap makan malamnya hanya tersenyum santai. "Biar kejutan, sayang. Kalau aku kasih lihat sekarang, nanti nggak surprise dong pas kamu datang. Percaya sama aku, hasilnya bakal sekelas villa di puncak." Aku kembali menelan rasa curiga itu. Bodohnya aku, rasa cinta dan kepercayaan pada suami membuat mataku buta. Aku terus mentransfer uang. Puluhan juta, bahkan jika ditotal selama setahun ini,
Angkanya sudah menyentuh ratusan juta rupiah. Bisnis cateringku sedang naik daun, jadi aku tidak terlalu memikirkan nominal itu. Yang kupikirkan hanyalah kebahagiaan mertuaku. Hingga sampailah pada hari ini. Hari yang meruntuhkan segalanya. Sejak 3 hari lalu, Mas Bayu tidak bisa dihubungi. Ponselnya mati total. Pesan WhatsAppku hanya centang 1. Awalnya aku berpikir mungkin sinyal di desa sedang buruk karena cuaca, atau ponselnya rusak. Tapi kecemasan mulai menjalar ketika aku mencoba menghubungi nomor tetangga sebelah rumah mertua yang pernah kusimpan dulu. Nomor itu tidak aktif. Aku mencoba menelepon telepon rumah di sana, tapi nadanya sibuk terus-menerus. Aku gelisah di kursi kerjaku. Tumpukan faktur tagihan dari pemasok sayur tak mampu mengalihkan fokusku. "Kemana kamu, Mas?" gumamku lirih. Firasatku buruk sekali. Dadaku berdebar kencang tanpa alasan yang jelas, seolah ada alarm bahaya yang berbunyi nyaring di kepalaku. Tiba-tiba, pintu ruanganku diketuk. Sekretarisku, Sinta, masuk dengan wajah bingung. "Bu Arini, ada tamu," katanya pengacara, namanya Pak Hendra. Dia bilang ada urusan penting menyangkut Pak Bayu. Jantungku mencelos. Pengacara? Apa Mas Bayu kecelakaan? Apa dia kena masalah hukum? "Suruh masuk segera, Sin," perintahku dengan suara bergetar. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi masuk. Wajahnya datar, tipe wajah yang sering membawa kabar buruk. Dia duduk di hadapanku, meletakkan sebuah amplop coklat tebal dan sebuah kunci pintu di atas meja kaca. Kunci itu terlihat biasa saja, tapi entah kenapa, melihatnya membuat perutku mulas. "Selamat siang, Bu Arini," sapanya formal. "Saya Hendra, kuasa hukum yang ditunjuk oleh suami Anda, Bapak Bayu, untuk menyerahkan ini." "Suami saya di mana, Pak?" tanyaku langsung, mengabaikan basa-basi. Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Apa dia baik-baik saja? Pak Hendra menghela napas panjang, seolah berat untuk menyampaikan apa yang dia bawa. Pak Bayu dan keluarganya, termasuk orang tua beliau, sudah meninggalkan rumah di desa pagi-pagi buta 2 hari yang lalu. Mereka memutus semua kontak dan meminta saya menyampaikan bahwa mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Aku ternganga. Meninggalkan rumah? Maksudnya pergi liburan? Atau pindah? "Pindah, Bu." Tanpa memberitahu tujuan pastinya, jawab Pak Hendra. "Dan ini adalah kunci rumah di desa tersebut." Pak Bayu menginstruksikan saya untuk menyerahkan aset rumah itu sepenuhnya kepada Ibu. Sertifikat rumah sudah dibalik nama atas nama Ibu Arini sejak bulan lalu tanpa sepengetahuan Ibu, sebagai bentuk kompensasi. Kompensasi? Aku tertawa hambar, tawa yang keluar karena rasa bingung yang memuncak. "Pak, saya nggak ngerti. Suami saya merenovasi rumah itu untuk orang tuanya pakai uang saya. Kenapa sekarang dia kabur dan kasih rumah itu ke saya? Ada apa sebenarnya?" Pak Hendra menatapku dengan sorot mata iba. Sorot mata yang paling aku benci. Itu adalah tatapan orang yang tahu sebuah rahasia besar yang akan menghancurkan lawan bicaranya. "Saya hanya menjalankan amanat, Bu." Pak Bayu bilang, "Ibu disuruh datang ke sana. Lihat sendiri hasilnya." Katanya, semua jawaban ada di dalam rumah itu. Tanganku gemetar saat meraih kunci itu. Besinya terasa dingin, sedingin darah yang mengalir di tubuhku saat ini. Mas Bayu pergi. Mertuaku pergi. Tanpa pamit. Tanpa penjelasan. Dan hanya meninggalkan sebuah kunci. Apa suami saya punya masalah hukum? Pak? Utang? Atau dia diancam orang? Desaku, mencoba mencari logika di balik kegilaan ini. "Saya tidak bisa menjawab lebih dari apa yang diamanatkan, Bu. Tugas saya selesai sampai di sini. Dokumen di dalam amplop ini adalah legalitas rumah. Rumah itu sekarang sah 100% milik Ibu. Tidak ada sengketa." Pak Hendra berdiri, merapikan jasnya. "Saran saya, Bu Arini, siapkan hati Ibu sebelum membuka pintu rumah itu." Setelah Pak Hendra pergi, aku duduk terpaku selama hampir 1 jam. Pikiranku berkecamuk. Berbagai skenario buruk melintas. Apakah Mas Bayu sakit keras dan tidak ingin menyusahkanku? Apakah mertuaku meninggal dan Mas Bayu depresi? Tapi kenapa harus kabur?
Dan kenapa tatapan pengacara tadi begitu aneh? Aku meraih ponsel, mencoba menelpon Mas Bayu sekali lagi. Masih sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Amarah mulai menggantikan rasa bingung. Aku bukan wanita lemah yang hanya akan duduk menangis menunggu kabar. Aku adalah Arini, wanita yang membangun bisnis dari nol dengan keringat sendiri. Jika Mas Bayu berpikir dia bisa mempermainkanku dengan teka-teki konyol ini, dia salah besar. Aku menyambar tas tanganku, memasukkan amplop coklat dan kunci itu ke dalamnya. Aku keluar ruangan dengan langkah lebar. Sinta, batalkan semua janji temu hari ini dan besok. Saya harus keluar kota, kataku pada sekretarisku yang terkejut melihat wajahku yang tegang. Baik, Bu. Ada yang perlu saya siapkan? Tidak usah. Doakan saja saya tidak membunuh orang hari ini. Jawabku asal, meski dalam hati, rasa takut kehilangan Mas Bayu masih lebih besar daripada rasa marahku. Aku memacu mobilku membelah kemacetan Jakarta. Tujuanku satu, Desa Karangmojo. Tempat di mana jawaban atas teka-teki setahun ini berada. Sepanjang perjalanan di tol, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Ingatan tentang sikap manis Mas Bayu berputar seperti kaset rusak. Caranya memijat kakiku, caranya memuji masakanku, caranya meyakinkanku bahwa renovasi ini demi masa depan keluarga kami. Demi masa depan? Bisikku pada setir mobil. Masa depan macam apa yang kamu sembunyikan, Mas? Perjalanan ini seharusnya memakan waktu 4 jam. Tapi bagiku, ini terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana. Apakah rumah itu hancur berantakan? Apakah uangku dibawa lari dan rumah itu sebenarnya tidak pernah direnovasi? Kalau hanya soal uang, aku masih bisa cari lagi. Aku masih bisa memaafkan jika Mas Bayu ternyata menipu soal biaya bangunan. Tapi firasatku mengatakan, ini bukan soal semen dan pasir. Ini soal sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Langit mulai gelap ketika aku keluar dari gerbang tol dan memasuki jalanan kabupaten yang lebih sempit. Hujan semakin deras, seolah alam pun turut berduka menyambut kedatanganku. Lampu sorot mobilku menembus kegelapan, menerangi jalanan aspal yang di kanan kirinya adalah sawah dan pepohonan jati. Semakin dekat ke desa, semakin kencang jantungku berdegup. Tangan yang memegang setir terasa licin oleh keringat dingin. Aku ingat alasan Mas Bayu melarangku datang. Debu, jalan rusak, tukang yang kasar. Namun, jalanan yang kulewati mulus-mulus saja. Tidak ada bekas pengecoran atau perbaikan jalan seperti yang dia bilang. Kebohongan pertama terkonfirmasi. Aku menggigit bibir bawahku hingga perih. Apalagi yang kamu bohongi, Mas? Jalan masuk ke Desa Karangmojo tidak seburuk yang digambarkan Mas Bayu. Memang ada beberapa lubang, tapi mobil sedanku bisa melaluinya dengan mudah. Tidak ada proyek perbaikan jalan besar-besaran yang katanya membuat akses tertutup total. Semakin dalam aku memasuki desa, semakin pekat rasa curiga yang menyelimuti benakku. Suasana desa malam itu sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan kodok yang bersahutan di balik rintik hujan yang mulai reda. Lampu-lampu penerangan jalan temaram, menciptakan bayangan-bayangan panjang dari pohon kelapa yang berjejer di pinggir jalan. Aku ingat betul jalan menuju rumah mertua. Belok kanan di pos ronda, lalu lurus melewati balai desa, rumahnya ada di ujung jalan buntu, menghadap ke hamparan sawah. Dulu, aku suka lokasi itu karena tenang dan asri. Tapi malam ini, ketenangan itu terasa mencekam. Saat mobilku berbelok di pos ronda, beberapa bapak-bapak yang sedang berjaga menoleh. Mereka menatap mobilku dengan tatapan asing, penuh selidik. Biasanya, jika ada tamu yang datang ke desa sekecil ini, warga akan menyambut ramah atau sekadar tersenyum. Tapi tatapan mereka berbeda. Ada bisik-bisik yang bisa kulihat dari gerak bibir mereka, meski aku tidak bisa mendengarnya dari dalam mobil yang tertutup rapat. Aku terus melaju pelan. Sampailah aku di depan pagar rumah itu. Aku mematikan mesin mobil, tapi tidak langsung turun. Mataku terpaku menatap bangunan di depanku. Napasku tercekat. Ini bukan rumah yang sedang direnovasi. Ini adalah istana. Pagar kayunya tinggi dan dipernis mengkilap, dihiasi lampu-lampu taman yang estetik. Dinding depannya dilapisi batu alam yang mahal,
Persis seperti yang pernah kuimpikan untuk rumah impianku sendiri. Jendelanya besar-besar dengan kaca one-way yang modern. Tidak ada tumpukan pasir, tidak ada sisa semen, tidak ada rangka atap yang terbengkalai. Semuanya sudah selesai. Sempurna. Bahkan tamannya tertata rapi dengan bunga-bunga yang sedang mekar, seolah dirawat oleh tukang kebun profesional. Jadi, uangku benar-benar dipakai untuk renovasi, gumamku, sedikit merasa lega sekaligus bingung. Kalau rumahnya sudah jadi sebagus ini, kenapa aku dilarang datang? Kenapa Mas Bayu tidak memamerkannya dengan bangga padaku? Kenapa dia malah kabur? Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu mobil dan turun. Udara dingin langsung menusuk tulang. Keheningan di sekitar rumah ini terasa tidak wajar. Rumah sebesar dan seindah ini, tapi gelap gulita. Tidak ada satupun lampu di dalam rumah yang menyala, hanya lampu taman yang otomatis hidup saat malam. Aku melangkah mendekati pagar. Pintunya tidak digembok, hanya diselot biasa. Aku membukanya. Engselnya berdecit pelan, suara yang memecah kesunyian malam dan membuat bulu kuduku meremang. Baru saja aku melangkah masuk ke halaman, suara serak seseorang mengagetkanku. "Mbak, cari siapa malam-malam begini?" Aku melonjak kaget dan menoleh ke samping. Di balik pagar tanaman pembatas dengan rumah tetangga, berdiri seorang ibu tua. Wajahnya keriput, mengenakan daster lusuh dan selendang batik di bahunya. Aku mengenalinya samar-samar. Itu Bu Darmi, tetangga sebelah yang dulu sering memberiku kerupuk kalau aku berkunjung. Aku mencoba tersenyum sopan, meski bibirku kaku. "Malam, Bu Darmi. Ini saya, Arini. Istrinya Mas Bayu. Menantunya Bu Broto." Bu Darmi menyipitkan matanya, mendekatkan wajahnya ke pagar tanaman untuk melihatku lebih jelas di bawah remang lampu taman. Detik berikutnya, matanya membelalak lebar. Bukan ekspresi senang bertemu kenalan lama, melainkan ekspresi kaget bercampur takut. "Mbak Arini?" Suaranya bergetar. Dia mundur selangkah. "Loh, kok Mbak Arini ada di sini? Bukannya?" Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya melirik gelisah ke arah rumah megah di depanku, lalu kembali menatapku. "Bukannya apa, Bu?" tanyaku, melangkah mendekat ke arahnya. "Mas Bayu sama Ibu kemana ya, Bu? Kok rumah kosong? Saya hubungi nggak bisa." Bu Darmi tampak ragu. Dia celingukan kanan-kiri seolah takut ada yang menguping, padahal jalanan sepi. "Waduh, Mbak, saya nggak berani ikut campur. Tadi pagi subuh-subuh memang ada truk angkut barang datang, terus mobil Pak Bayu pergi buru-buru. Katanya sih mau pindah keluar pulau. Saya kira Mbak Arini sudah tahu." "Pindah keluar pulau?" Lututku terasa lemas. Jadi benar kata pengacara itu. "Bu, selama ini kan Mas Bayu sering di sini renovasi rumah. Apa Ibu tahu kenapa saya dilarang datang setahun ini? Katanya debu, katanya berantakan." Bu Darmi menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Ada rasa kasihan yang begitu dalam di matanya. "Renovasi memang sudah selesai dari 6 bulan lalu, Mbak. Rumah ini sudah bagus, sudah sering dipakai acara." "Acara apa?" desakku. "Ya, acara keluarga," jawabnya singkat, lalu buru-buru berbalik. "Maaf ya Mbak, suami saya nunggu di dalam. Saya nggak tahu apa-apa. Mbak masuk saja, kuncinya kan pasti Mbak bawa." Bu Darmi bergegas masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rapat-rapat. Terdengar suara kunci diputar 2 kali. Reaksi itu sangat aneh. Kenapa dia tampak ketakutan melihatku? Apa yang salah dengan kedatanganku ke rumah suamiku sendiri? Sekarang aku sendirian lagi. Berdiri di halaman rumah mewah yang terasa asing ini. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan daun-daun pohon mangga di sudut halaman, menciptakan suara desau yang menyeramkan. Aku kembali menatap pintu utama. Pintu jati ukiran Jepara yang gagah. Itu pintu mahal. Aku tahu harganya karena aku yang mentransfer uangnya, 10 juta rupiah hanya untuk daun pintu itu. Dengan langkah berat, aku menaiki teras marmer. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai, menghasilkan bunyi tak-tak-tak yang menggema. Tanganku merogoh tas, mengambil kunci yang diberikan Pak Hendra. Jantungku berdegup makin kencang, seirama dengan napasku yang memburu. Ada ketakutan luar biasa untuk memutar kunci itu.
Firasatku berteriak, "Jangan buka, Arini. Pergi dari sini. Apapun yang ada di dalam sana akan menyakitimu." Tapi rasa ingin tahuku jauh lebih kuat. Aku butuh jawaban. Aku butuh tahu kemana perginya uang ratusan juta hasil keringatku mengaduk bumbu dan melayani catering. Aku butuh tahu kenapa Mas Bayu tega membuangku seperti ini. Aku memasukkan anak kunci ke lubang pintu. Pas. Klik. Suara kunci terbuka terdengar nyaring di telingaku. Aku memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu yang berat itu terayun ke dalam tanpa suara. Aroma yang menyeruak keluar bukanlah bau debu atau bau rumah kosong yang apek. Sebaliknya, yang tercium adalah aroma pewangi ruangan lavender yang lembut. Aroma yang sangat familiar. Itu aroma pewangi yang sama yang selalu dipakai Mas Bayu di mobilnya. Dan anehnya, ada aroma bedak bayi yang samar-samar. Aku meraba dinding di sebelah pintu, mencari saklar lampu. Aku masih ingat letaknya. Klik. Lampu ruang tamu menyala terang benderang. Kristal dari lampu gantung mewah di langit-langit memantulkan cahaya ke seluruh penjuru ruangan. Mataku mengerjap, menyesuaikan diri dengan cahaya yang tiba-tiba. Dan saat pandanganku mulai jelas, saat itulah duniaku berhenti berputar. Tas tanganku terlepas dari genggaman, jatuh berdebum ke lantai. Kakiku goyah, memaksaku berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Ruang tamu itu penuh. Ada sofa kulit berwarna krem yang sangat empuk. Sofa yang pernah kutunjukkan fotonya pada Mas Bayu di katalog furnitur, dan dia bilang, terlalu mahal, tapi sekarang ada di sini. Ada karpet bulu tebal. Ada televisi layar datar super besar yang menempel di dinding. Tapi bukan kemewahan itu yang membuat napasku tercekat dan air mataku langsung tumpah tanpa permisi. Mataku tertuju pada dinding utama ruang tamu. Di sana, tergantung sebuah foto keluarga berukuran sangat besar, mungkin 1x2 meter, dengan bingkai emas yang mencolok. Di dalam foto itu ada Mas Bayu, mengenakan jas rapi dan tersenyum lebar, senyum paling bahagia yang pernah kulihat. Di samping kirinya duduk ibu mertuaku dan bapak mertuaku, tampak sehat dan berseri-seri mengenakan batik bagus. Dan di samping kanan Mas Bayu, merangkul lengannya dengan mesra, adalah seorang wanita muda yang cantik. Wajahnya asing bagiku. Dia mengenakan kebaya modern yang elegan. Perutnya terlihat membuncit besar, hamil tua. Dan di pangkuan Mas Bayu, duduk seorang anak laki-laki berusia sekitar 2 tahun, yang wajahnya adalah duplikat sempurna dari wajah suamiku. Mereka tertawa di foto itu. Sebuah potret keluarga bahagia yang sempurna. Keluarga yang dibangun di atas rumah yang kubiayai. Keluarga yang direnovasi menggunakan uangku. Bajingan. Desisku lirih, sebelum rasa sakit yang tak terbayangkan menghantam dadaku, membuatku jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Selama setahun ini, aku bukan membiayai renovasi rumah. Aku membiayai kehidupan ganda suamiku. Aku membangun istana untuk maduku dan anak-anak mereka. Pandanganku kabur oleh air mata, tapi aku melihat sesuatu di meja tamu. Sebuah undangan akikah yang belum sempat dibuang. Tertulis di sana, tasyakuran akikah anak kedua kami, Bayu Nila. Jadi namanya Nila. Wanita yang menikmati keringatku sementara aku bekerja banting tulang di Jakarta. Wanita yang kini dibawa lari oleh Mas Bayu, meninggalkanku dengan rumah kosong yang penuh jejak kebahagiaan curian mereka. Jeritan tertahan keluar dari tenggorokanku, memecah kesunyian malam di rumah terkutuk itu. Aku masih terduduk di lantai marmer yang dingin itu, menatap nanar pada figura besar yang tergantung angkuh di dinding. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur, menyisakan serpihan-serpihan tajam yang menusuk setiap kali aku mencoba menarik napas. Air mataku tidak lagi menetes satu persatu, melainkan mengalir deras seperti bendungan jebol, membasahi pipi hingga leher, merusak riasan wajahku yang sudah berantakan sejak dari Jakarta. Foto itu. Foto terkutuk itu. Di sana, Mas Bayu tersenyum begitu lepas. Senyum yang dulu kupikir hanya milikku. Senyum yang selalu menyambutku saat aku pulang lelah bekerja seharian mengurus catering. Namun di foto itu, senyumnya ditujukan pada wanita lain. Wanita bernama Nila, seperti yang tertulis di kartu undangan akikah di meja. Wanita itu cantik, harus aku akui, dengan wajah polos yang memancarkan kelembutan seorang ibu. Tangan Mas Bayu melingkar protektif di perut buncit wanita itu,
seolah menjaga harta paling berharga di dunia. Sementara aku hanyalah mesin ATM berjalan yang membiayai bingkai kebahagiaan mereka. Pikiranku melayang mundur ke kejadian 6 bulan lalu. Saat itu Mas Bayu meneleponku dengan suara panik. "Dek, tolong transfer 20 juta sekarang ya. Tukang kayu minta panjar lagi, katanya kayu jatinya naik harga. Kalau nggak dibayar sekarang, pengerjaannya berhenti." Saat itu aku sedang rapat dengan klien untuk acara pernikahan besar. Tanpa banyak tanya, aku langsung membuka mobile banking dan mentransfer uang itu di sela-sela presentasi. Aku ingat betapa bangganya aku saat itu, merasa menjadi istri yang berbakti karena bisa membantu suami mewujudkan impian merenovasi rumah orang tuanya. Sekarang, melihat kebaya mewah yang dipakai Nila di foto itu, juga perhiasan emas yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya, aku sadar kemana perginya uang 20 juta itu. Bukan untuk kayu jati. Uang itu mungkin menjadi kalung emas yang berkilau di leher istri mudanya, atau menjadi biaya perawatan wajahnya yang mulus itu. "Bodoh, kamu bodoh, Arini," teriakku pada diriku sendiri. Suaraku menggema di ruang tamu yang luas dan kosong ini, memantul di dinding-dinding yang dicat dengan warna krem elegan. Warna yang pernah aku bilang pada Mas Bayu adalah warna favoritku. Ironis sekali, dia mengecat rumah ini dengan warna kesukaanku untuk ditinggali bersama wanita lain. Dengan tenaga yang tersisa, aku mencoba bangkit. Kakiku gemetar hebat, seolah tulang-tulangku telah dilolosi. Aku berjalan tertatih mendekati dinding tempat foto itu berada. Aku ingin memastikannya sekali lagi. Mungkin mataku salah lihat. Mungkin ini hanya foto editan. Mungkin ini hanya mimpi buruk dan sebentar lagi aku akan terbangun di kamarku di Jakarta, dipeluk Mas Bayu. Tapi tidak. Semakin dekat aku melihatnya, semakin nyata pengkhianatan itu. Aku melihat detail yang membuat dadaku makin sesak. Kemeja batik yang dipakai Mas Bayu di foto itu adalah kemeja batik sutra yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Aku yang memilih motifnya, aku yang membayarnya, dan aku yang menyetrikanya dengan penuh kasih sayang. Dia bilang dia memakainya untuk rapat penting dengan investor. Ternyata, rapat penting, itu adalah sesi foto keluarga dengan istri simpanannya. Tanganku terulur, menyentuh kaca figura yang dingin. Rasa benci mulai membakar darahku, mengalahkan rasa sedih yang tadi melumpuhkan. Dengan gerakan tiba-tiba, didorong oleh amarah yang meledak, aku menyambar vas bunga keramik yang ada di meja konsol di bawah foto itu. Prang! Aku melempar vas itu sekuat tenaga ke arah foto. Kaca figura itu pecah berantakan. Serpihannya berhamburan ke lantai. Foto bahagia itu kini retak. Wajah Mas Bayu tergores pecahan kaca, wajah Nila terbelah dua. Bunyi pecahan itu memuaskan telingaku, meski tidak cukup untuk mengobati hati yang terkoyak. Napasku memburu. Aku melihat sekeliling ruangan dengan tatapan liar. Ruang tamu ini didekorasi dengan sangat apik. Gordennya tebal dan mewah, menjuntai dari langit-langit hingga lantai. Lampu gantung kristal di atas sana pasti harganya belasan juta. Sofa kulit berbentuk L ini, aku ingat pernah melihat model serupa di pameran furnitur dan Mas Bayu bilang, "Ngapain beli sofa mahal-mahal, Dek? Nanti juga diduduki doang." Sekarang aku tahu. Dia tidak mau aku membeli sofa mahal untuk rumah kami di Jakarta, karena dia ingin membelinya untuk rumah ini. Rumah persembunyiannya. Aku berjalan menyusuri ruangan itu seperti orang gila. Aku menyentuh segalanya. Aku menyentuh televisi 60 inci yang menempel di dinding. Aku menyentuh hiasan dinding berupa kaligrafi tembaga yang indah. Setiap barang yang kusentuh seolah berteriak padaku tentang nominal uang yang kutransfer setiap bulan. "Ini uang catering bulan Mei," gumamku saat menyentuh lemari pajangan. "Ini uang bonus akhir tahunku," bisikku saat melihat karpet bulu tebal di lantai. Tiba-tiba, kakiku menendang sesuatu di dekat sofa. Sebuah mainan. Mobil-mobilan plastik berwarna merah. Aku memungutnya. Mainan ini masih baru, rodanya masih bersih. Ini pasti mainan anak laki-laki kecil yang ada di foto tadi. Anak yang wajahnya sangat mirip Mas Bayu. Anak itu, darah daging suamiku. Lututku kembali lemas. Selama 5 tahun pernikahan kami belum dikaruniai anak. Kami sudah mencoba berbagai cara, dari minum jamu sampai konsultasi ke dokter kandungan. Dokter bilang kami berdua sehat, hanya masalah waktu.
Setiap kali aku menangis karena datang bulan, Mas Bayu selalu memelukku dan bilang, "Sabar ya, sayang. Mungkin Tuhan mau kita pacaran dulu. Nggak usah buru-buru." Ternyata, dia tidak buru-buru karena dia sudah punya anak. Dia sudah menjadi ayah di sini, di desa ini, sementara aku menangis sendirian di Jakarta meratapi rahimku yang kosong. Dia membiarkanku merasa bersalah, merasa kurang sebagai wanita, padahal dia sudah melengkapi hidupnya dengan wanita lain yang lebih subur. Betapa jahatnya kamu, Mas. Betapa iblisnya hatimu. Aku meremas mobil-mobilan itu hingga plastik kerasnya menyakiti telapak tanganku. Rasa sakit fisik ini membantuku tetap sadar. Aku tidak boleh pingsan. Aku harus melihat semuanya. Aku harus menelan pil pahit ini sampai habis agar aku tidak akan pernah punya alasan untuk memaafkannya. Aku melangkah menuju ruang tengah. Di sana ada baby walker dan tumpukan boneka. Ada juga keranjang pakaian kotor yang belum sempat diangkut. Aku mendekatinya, penasaran. Di dalamnya ada baju-baju bayi, daster, dan kemeja kerja Mas Bayu. Kemeja biru muda yang dia pakai minggu lalu saat pamit, dinas ke Surabaya. Dinas ke Surabaya? Cibirku getir. Ternyata dinas ke neraka ini. Aroma di ruangan ini sangat hidup. Ini bukan rumah kosong yang ditinggalkan lama. Ini rumah yang baru saja ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Di meja makan, masih ada toples kerupuk yang terbuka, dan gelas bekas minum kopi yang ampasnya mulai mengering. Ada noda lipstik samar di bibir gelas yang satu lagi. Bayangan mereka sarapan pagi di sini, tertawa bercanda, sementara aku sibuk di dapur catering mengawasi ratusan kotak nasi, membuat perutku mual. Aku berlari ke wastafel dapur dan memuntahkan isi perutku. Hanya cairan bening dan pahit yang keluar, sepahit kenyataan yang harus kutelan malam ini. Setelah membasuh mulut, aku menatap pantulan wajahku di cermin wastafel. Mataku bengkak, maskaraku luntur, wajahku pucat pasi. Tapi di balik kehancuran itu, aku melihat kilatan kemarahan yang mulai menyala terang. Arini yang cengeng sudah mati beberapa menit yang lalu saat melihat foto itu. Kini yang tersisa adalah Arini yang ingin menuntut balas. Atau setidaknya, mengerti seberapa dalam lubang kebohongan ini digali. Aku berjalan meninggalkan dapur, mataku tertuju pada sebuah pintu besar di ujung lorong. Pintu ganda dengan ukiran paling rumit dibanding pintu lainnya. Pintu kamar utama. Jantungku berdebar lagi, tapi kali ini bukan karena takut hantu atau penjahat. Aku takut melihat seberapa intim kehidupan mereka di balik pintu itu. Pak Hendra memberikan kunci yang terdiri dari beberapa anak kunci. Aku mencoba satu persatu anak kunci yang lebih kecil. Klik. Pintu kamar utama terbuka. Angin dingin dari AC yang mungkin lupa dimatikan, atau memang sengaja dinyalakan, menyambutku. Baunya, ya Tuhan, baunya benar-benar Mas Bayu. Campuran aroma parfum maskulinnya, bau rokok mint kesukaannya, dan aroma bedak bayi yang manis. Bau ini menusuk hidungku, membangkitkan memori saat kami tidur berpelukan, yang kini terasa menjijikan. Aku melangkah masuk dan menyalakan lampu. Duniaku yang tadi sudah hancur, kini digiling menjadi debu. Kamar itu luas, jauh lebih luas dari kamar utama kami di rumah kontrakan Jakarta. Lantainya dilapisi parket kayu yang hangat. Di tengah ruangan, berdiri sebuah ranjang king size dengan spray sutra berwarna merah marun yang berantakan, seolah penghuninya baru saja bangun dan pergi terburu-buru. Ada 2 bantal tidur, 2 guling, dan 1 bantal kecil berbentuk awan, bantal bayi. Mataku menyapu sekeliling kamar bagaikan detektif yang sedang mencari barang bukti pembunuhan. Bedanya, yang dibunuh di sini adalah jiwaku, kepercayaanku, dan masa depanku. Dinding kamar itu dicat warna abu-abu muda yang modern, dihiasi wallpaper motif bunga samar di sisi kepala ranjang. Ada meja rias besar di sudut, lemari pakaian 4 pintu yang tingginya mencapai plafon, dan sebuah boks bayi dari kayu jati yang ukirannya sangat halus. Aku berjalan mendekati boks bayi itu. Di dalamnya ada selimut kecil bermotif dinosaurus dan boneka beruang yang sudah agak kumal. Aku menyentuh selimut itu. Masih ada bau minyak telon yang khas. Bayi itu, anak Mas Bayu, pasti tidur di sini setiap malam. Dia meninabobokan anak itu, mungkin menyanyikan lagu yang sama yang sering dia nyanyikan untukku saat aku susah tidur. Pikiran itu membuatku ingin merobek selimut itu, tapi tanganku hanya bisa meremasnya kuat-kuat.
Aku beralih ke meja rias. Meja itu penuh dengan botol-botol skincare merek mahal, parfum-parfum impor, dan perhiasan imitasi yang berserakan. Ada juga sisir yang masih tertinggal beberapa helai rambut panjang berwarna hitam. Rambut Nila. Di antara tumpukan kosmetik itu, mataku menangkap sebuah buku kecil berwarna biru tua. Buku tabungan. Di sebelahnya ada sebuah buku agenda bersampul kulit. Dengan tangan gemetar, aku membuka buku tabungan itu. Atas nama, Nila Puspita. Aku membalik halaman-halamannya, melihat mutasi transaksi. Mataku membelalak. Setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan, ada uang masuk. Tanggal 1 Maret, masuk 15 juta rupiah. Tanggal 15 Maret, masuk 10 juta rupiah. Tanggal 1 April, masuk 20 juta rupiah. Angka-angka itu menari-nari di depan mataku, mengejekku. Itu adalah tanggal-tanggal gajianku, tanggal-tanggal di mana Mas Bayu selalu merengek minta, jatah bulanan, untuk renovasi atau untuk keperluan mendesak di desa. Sayang, tukangnya minta tambah upah, anaknya sakit. Transfer 5 juta. Dek, harga semen naik, butuh 10 juta lagi. Transfer 10 juta. Ternyata, uang itu langsung mengalir ke rekening wanita ini. Tidak ada tukang yang anaknya sakit. Tidak ada harga semen yang naik. Yang ada hanyalah gaya hidup Nila yang dibiayai penuh oleh keringatku. Aku melihat penarikan-penarikan di buku tabungan itu, pembayaran butik, klinik kecantikan, toko perhiasan, baby shop. Aku membanting buku tabungan itu ke meja. Dadaku naik turun menahan amarah yang rasanya bisa meledakkan gedung ini. Selama ini aku berhemat. Aku jarang beli baju baru, aku bawa bekal dari rumah, aku menunda liburan ke Bali yang sudah lama kurencanakan. Semua demi rumah masa depan ini. Ternyata aku membiayai Nila untuk hidup seperti ratu. Tanganku beralih ke buku agenda kulit di sebelahnya. Aku membukanya. Itu semacam buku harian atau catatan kegiatan Nila. 20 Februari, Mas Bayu pulang. Senangnya, dia bawakan oleh-oleh tas yang aku minta. Katanya istrinya di Jakarta lagi sibuk banget, jadi gampang dibohongi. Darahku mendidih membaca tulisan tangan yang rapi itu. Gampang dibohongi, tulisnya. Mereka berdua pasti tertawa di atas penderitaanku. Mereka menertawakan kebodohanku yang bekerja keras siang malam sementara mereka bersenang-senang. Aku membalik halaman lain. 10 Mei, Mas Bayu bilang, sapi perah, di Jakarta baru dapat proyek besar. Asyik, bisa ganti mobil nih bulan depan. Rencananya mau minta alasan atap garasi rubuh. Sapi perah. Kata itu terngiang-ngiang di kepalaku, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Jadi itu sebutanku di mata mereka? Sapi perah? Bukan istri, bukan pasangan hidup, tapi hewan ternak yang hanya diambil susunya lalu ditinggalkan begitu saja. Air mataku kering seketika. Rasa sakit hati itu berubah menjadi dingin yang mematikan. Aku menutup buku agenda itu dan memasukkannya ke dalam tasku. Ini bukti. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku berbalik menuju lemari pakaian raksasa itu. Aku membukanya dengan kasar. Di dalamnya, berjejer pakaian-pakaian Nila. Gaun-gaun pesta, gamis-gamis mewah, dan baju-baju kasual yang branded. Di sisi lain lemari, tergantung kemeja-kemeja dan celana Mas Bayu. Ada satu jas yang sangat aku kenal. Jas abu-abu yang kupikir hilang di laundry 6 bulan lalu. Waktu itu Mas Bayu marah besar pada tukang laundry langganan kami, menuduh mereka menghilangkan jas mahalnya. Ternyata, jas itu ada di sini, tergantung rapi, siap dipakai untuk acara kondangan bersama Nila. Kamu aktor yang hebat, Mas. Kamu layak dapat piala citra, gumamku sambil mengelus lengan jas itu. Di rak bawah, aku menemukan sebuah kotak sepatu. Di dalamnya bukan sepatu, melainkan tumpukan foto-foto Polaroid dan tiket-tiket. Aku mengambilnya segenggam. Foto liburan. Mereka di pantai. Mereka di kebun binatang. Mereka di restoran mahal. Dan lihat tanggal di tiket pesawat ini. Tanggal 5 Januari. Bali, bacaku lirih. Tanggal 5 Januari adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Hari itu, Mas Bayu bilang dia sakit parah di desa, kena tifus, jadi tidak bisa pulang ke Jakarta.
Aku menangis semalaman karena tidak bisa merawatnya, karena dilarang datang dengan alasan menular. Aku bahkan mengirim uang ekstra untuk biaya rumah sakit. Ternyata, di hari ulang tahun pernikahan kami, dia sedang berjemur di pantai Bali bersama Nila dan anaknya. Uang rumah sakit yang kukirim dipakai untuk membiayai tiket liburan mereka. Aku meremas foto Polaroid itu hingga remuk. Kebohongan demi kebohongan terkuak seperti lapisan bawang, semakin dikupas semakin membuat mata perih. Tidak ada satupun momen dalam setahun terakhir yang jujur. Hidupku bersamanya adalah panggung sandiwara di mana aku adalah satu-satunya penonton yang tertipu, sementara dia adalah sutradara sekaligus aktor utamanya. Aku melempar kotak itu ke lantai. Isinya berhamburan. Tiket bioskop, struk makan, tiket masuk wahana bermain. Sampah-sampah kenangan mereka mengotori lantai kamar yang seharusnya suci. Tiba-tiba, pandanganku tertumbuk pada sebuah kalender dinding yang tergantung di samping meja rias. Kalender itu penuh dengan lingkaran spidol merah dan tulisan tangan. Aku mendekat. Lingkaran-lingkaran merah itu menandai tanggal-tanggal tertentu. 1 hingga 3 Agustus, Mas Bayu di sini. 10 hingga 12 Agustus, Mas Bayu di sini. 25 hingga 30 Agustus, liburan ke Malang. Aku membandingkan tanggal-tanggal itu dengan ingatanku. Itu adalah tanggal-tanggal saat Mas Bayu bilang dia lembur di kantor klien, atau mengawasi tukang mengecor dak beton. Ternyata dia punya jadwal gilir yang teratur. Dan jadwal, di sini, jauh lebih banyak daripada jadwal dia bersamaku di Jakarta. Di bagian bawah kalender, ada tulisan besar dengan spidol hitam, target akhir tahun, minta pelunasan sertifikat rumah atas nama Nila. Napasku tercekat. Jadi itu rencananya? Mereka ingin mengambil alih kepemilikan rumah ini sepenuhnya? Tapi kenapa sekarang Mas Bayu malah menyerahkannya padaku? Kenapa dia menyerah di tengah jalan padahal, sapi perah, ini masih menghasilkan uang? Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang memaksa mereka lari tunggang langgang meninggalkan istana yang sudah mereka bangun dengan susah payah dari uang curian ini. Bayu bukan tipe orang yang melepaskan harta begitu saja, kecuali dia dalam bahaya besar. Mataku menyisir ruangan lagi, mencari petunjuk lain. Di laci meja samping tempat tidur, yang sedikit terbuka, aku melihat amplop-amplop surat yang berantakan. Aku menarik laci itu hingga lepas. Amplop-amplop itu berjatuhan. Logo di kop suratnya membuatku mengernyit. Bukan surat cinta, bukan surat tagihan listrik. Itu surat somasi. Dari sebuah firma hukum yang berbeda, dan beberapa surat peringatan keras dengan koperasi simpan pinjam, yang tidak aku kenal namanya. Kemungkinan besar rentenir berkedok koperasi. Aku membuka salah satu surat itu. Isinya ancaman penyitaan aset dan tindakan fisik jika hutang sebesar 500 juta rupiah, tidak segera dilunasi dalam tempo 2x 24 jam. Tanggal suratnya? 3 hari yang lalu. 500 juta? Mataku membelalak. Uang yang aku kirim ratusan juta. Tapi dia masih berhutang 500 juta lagi? Untuk apa? Gaya hidup Nila di Instagramnya, aku harus mencari akunnya nanti, pasti sangat hedonis sampai uangku saja tidak cukup. Atau mungkin Mas Bayu berjudi? Sekarang masuk akal. Mereka kabur bukan karena takut ketahuan olehku. Mereka kabur karena dikejar rentenir debt collector. Dan rumah ini, rumah yang kuncinya diserahkan padaku. Bajingan, teriakku, kali ini lebih keras. Dia menyerahkan rumah ini padaku bukan sebagai kompensasi. Dia menyerahkan rumah ini agar para penagih hutang itu mengejarku. Dia menjadikanku umpan. Dia menjadikanku tameng. Sertifikat rumah sudah dibalik nama atas namaku, kata pengacara tadi. Itu berarti, secara hukum, akulah pemilik aset ini. Jika rentenir datang menyita, mereka akan berhadapan denganku, bukan Bayu. Bayu cuci tangan, kabur membawa Nila dan anak-anaknya, sementara aku ditinggalkan di sini untuk membereskan kotoran mereka dan menghadapi preman-preman penagih hutang. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ngeri melihat betapa liciknya rencana suamiku. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia berniat menghancurkanku sampai ke akar-akarnya. Dia ingin aku yang menanggung dosa keserakahannya. Suara guntur menggelegar di luar, seolah menyetujui kesimpulanku. Hujan kembali turun dengan deras,
memukul-mukul atap rumah mewah yang kini terasa seperti penjara. Aku sendirian di sini. Di sarang penipu, dikelilingi bukti perselingkuhan, dan mungkin sebentar lagi, dikelilingi bahaya yang mengancam nyawa. Tapi Bayu lupa satu hal. Arini yang dia kenal mungkin istri penurut yang bodoh. Tapi Arini yang berdiri di kamar ini sekarang adalah wanita yang sudah kehilangan segalanya. Dan wanita yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan adalah wanita yang paling berbahaya. Aku mengambil ponselku dari saku. Aku memotret semuanya. Buku tabungan, buku agenda, kalender, baju-baju, foto di dinding ruang tamu, surat ancaman rentenir. Aku mendokumentasikan setiap inci bukti pengkhianatannya. Malam ini aku akan menangis sepuasnya. Tapi besok pagi, saat matahari terbit, aku akan memastikan Bayu menyesal pernah menjadikanku musuhnya. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menjadi mimpi buruk yang akan mengejarnya sampai ke lubang tikus manapun dia bersembunyi. Aku keluar dari kamar itu, membanting pintunya hingga tertutup keras. Aku butuh udara segar. Aku butuh menjauh dari bau busuk pengkhianatan ini. Saat aku melangkah kembali ke ruang tamu, mataku menangkap sesuatu di luar jendela kaca besar yang tidak tertutup gorden. Di luar pagar, di bawah guyuran hujan dan sorot lampu jalan yang remang, ada sebuah mobil hitam berhenti. Mesinnya menyala. Kacanya gelap. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apakah itu Bayu yang kembali? Atau, itu tamu tak diundang yang dijanjikan dalam surat ancaman tadi? Aku mematikan lampu ruang tamu secepat kilat, membiarkan diriku tenggelam dalam kegelapan, mengintip dari balik tirai dengan napas tertahan. Permainan baru saja dimulai. Mobil hitam itu masih berhenti di depan pagar. Mesinnya menderu rendah, mengeluarkan asap putih yang menyatu dengan kabut malam dan hujan yang belum juga reda. Dari balik tirai jendela ruang tamu yang gelap, aku mengintip dengan napas tertahan. Tubuhku menempel pada dinding dingin, berusaha sebisa mungkin tidak terlihat dari luar. Kaca mobil itu perlahan turun setengah. Seorang pria berwajah keras dengan rokok menyala di mulutnya melongok keluar. Matanya menyapu halaman rumah yang basah, lalu berhenti tepat di pintu depan. Dia tampak berbicara dengan seseorang di dalam mobil, menunjuk ke arah rumah. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku sakit. Apakah mereka preman sewaan rentenir itu? Apakah mereka akan mendobrak masuk? Aku sendirian di sini. Tidak ada satpam, tidak ada senjata, hanya pecahan vas bunga dan kemarahan yang belum tuntas. Setelah 1 menit yang terasa seperti 1 abad, pria itu membuang puntung rokoknya ke selokan di depan pagar, lalu kaca mobil kembali naik. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan jejak ban basah di aspal, menghilang di tikungan jalan desa yang gelap. Aku merosot duduk di lantai. Kakiku lemas bukan main. Bayu benar-benar bajingan tengik. Dia tidak hanya meninggalkan hutang, dia meninggalkan teror. Dia sengaja menyerahkan kunci rumah ini padaku agar akulah yang menghadapi hantu-hantu penagih hutang itu. Dia menjadikan nyawaku sebagai jaminan keamanan pelariannya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, bisikku pada kegelapan. Aku tidak bisa tinggal diam di dalam rumah ini semalaman tanpa informasi. Rasa takut ini harus dilawan dengan fakta. Aku teringat Bu Darmi, tetangga sebelah yang tadi tampak ketakutan melihatku. Dia pasti tahu sesuatu. Dia saksi mata kehidupan ganda suamiku selama setahun ini. Hujan mulai mereda menjadi gerimis halus. Aku menyambar payung yang ada di dekat pintu, payung golf besar yang kutebak milik Mas Bayu, dan keluar dari rumah terkutuk itu. Aku mengunci pintu rapat-rapat, memastikan tidak ada celah bagi siapapun untuk masuk, lalu berlari kecil menuju rumah sebelah. Rumah Bu Darmi sederhana, khas rumah pensiunan di desa. Lampu terasnya masih menyala. Aku mengetuk pintu kayu itu dengan ritme yang agak mendesak. Bu Darmi, Bu, tolong buka. Ini Arini, panggilku setengah berbisik, takut suaraku mengundang perhatian orang lain. Terdengar langkah kaki diseret dari dalam. Tirai jendela tersibak sedikit, menampilkan mata Bu Darmi yang mengintip waspada. Melihat itu dia membuka pintu, tapi hanya celah sempit. Rantai pengamannya masih terpasang. Mbak Arini, ada apa lagi? Mbak, suami saya sudah tidur. Jangan ribut-ribut, bisiknya cemas. Bu, tolong saya. Saya butuh bicara sebentar saja.
Tadi ada mobil asing berhenti di depan rumah Mas Bayu. Saya takut, kataku memelas. Aku tidak perlu berpura-pura, wajahku yang pucat dan mata bengkak pasti sudah cukup menjelaskan betapa kacaunya kondisiku. Mendengar soal mobil asing, wajah Bu Darmi berubah pucat. Dia buru-buru melepas rantai pengaman dan menarik tanganku masuk. Masuk, Mbak, cepat. Dia mendudukanku di kursi rotan di ruang tamu kecilnya yang hangat. Bau minyak kayu putih menguar di ruangan itu, memberikan sedikit rasa tenang yang kontras dengan badai di dadaku. Bu Darmi membawakan segelas air hangat. Minum dulu, Mbak. Tenangkan diri, katanya. Dia duduk di hadapanku, meremas tangannya sendiri dengan gelisah. Bu, aku memulai setelah meneguk air itu, Ibu harus jujur sama saya. Siapa orang-orang di mobil tadi? Dan siapa wanita bernama Nila itu? Kenapa ibu tadi bilang rumah itu sering dipakai acara? Bu Darmi menghela napas panjang. Dia menatapku dengan sorot mata kasihan yang mendalam, seolah menatap seseorang yang baru saja divonis penyakit mematikan. Mbak Arini, warga sini tahunya Mbak Nila itu istri sah Pak Bayu. Ucap Bu Darmi pelan, namun kata-katanya meledak seperti bom di telingaku. Aku mencengkeram gelas di tanganku. Istri sah? Lalu saya dianggap apa? Mbak Arini nggak pernah disebut. Jawabnya jujur. Dulu, waktu renovasi awal-awal, Pak Bayu bilang istrinya kerja di luar negeri, jarang pulang. Terus beberapa bulan kemudian, dia datang bawa Mbak Nila yang lagi hamil besar. Dia bilang ke warga, ini istri barunya yang mau diajak hidup tenang di desa. Katanya istri pertamanya, maaf ya Mbak, sudah meninggal karena sakit. Meninggal? Aku tertawa getir. Tawa yang menyakitkan tenggorokan. Jadi saya sudah dimatikan? Bu Darmi mengangguk takut-takut. Ya, begitulah ceritanya. Warga sini kan polos-polos. Mbak, lihat Pak Bayu orangnya sopan. Sering nyumbang ke masjid, rumahnya paling bagus, ya kami percaya saja. Apalagi Mbak Nila itu, di mata ibu-ibu sini, dia itu idola. Idola? Iya, Mbak Nila itu pinter ambil hati. Sering bikin pengajian di rumah itu, sering bagi-bagi sembako. Dia dikenal sholehah, lembut, keibuan. Kalau belanja sayur, selalu nyapa semua orang. Pak Bayu juga kelihatan sayang banget sama dia. Sering jalan pagi berdua sambil dorong kereta bayi. Kelihatan harmonis sekali, Mbak. Makanya kami kaget pas tadi pagi mereka kabur. Dadaku sesak mendengar deskripsi itu. Nila, wanita yang merampas suamiku, berhasil membangun citra malaikat menggunakan uangku. Dia mengadakan pengajian di rumah yang kubayar, membagikan sembako yang dibeli dengan keringatku, sementara aku bekerja keras di Jakarta sampai lupa waktu, dianggap sudah mati oleh suamiku sendiri. Lalu soal mobil tadi, Bu, tanyaku mengalihkan topik sebelum aku meledak marah di depan wanita tua ini. Bu Darmi mendekatkan wajahnya, suaranya makin pelan. Itu penagih utang, Mbak. Rentenir. Sebulan terakhir ini mereka sering datang. Awalnya sopan, lama-lama kasar. Pak Bayu itu, katanya hutangnya banyak di mana-mana. Bukan cuma buat bangun rumah, tapi gaya hidup Mbak Nila itu tinggi. Suka beli tas branded, sering catering makanan mahal dari kota, belum lagi beli perhiasan. Aku mengangguk. Cocok dengan bukti buku tabungan yang kutemukan. Pak Bayu sering pinjam uang ke warga juga enggak? Bu? Pernah, Mbak. Ke suami saya pinjam 5 juta, katanya buat nambal bisnisnya yang macet. Ke Pak RT juga ada. Tapi yang paling parah ya ke koperasi keliling itu, rentenir itu. Katanya sertifikat tanah warisan bapaknya Pak Bayu sudah digadaikan. Tapi, Bu Darmi tampak bingung. Tapi apa, Bu? Waktu rentenir itu datang marah-marah minggu lalu, Pak Bayu teriak-teriak bilang kalau rumah itu bukan atas nama dia, tapi atas nama istrinya yang sudah mati. Jadi rentenir nggak bisa sita. Rentenirnya malah ketawa dan bilang mereka nggak peduli hukum, yang penting bayar. Aku memejamkan mata. Licik. Benar-benar licik. Bayu menggunakan status kematianku dan sertifikat atas namaku untuk menghindar dari penyitaan legal, tapi dia lupa bahwa rentenir ilegal tidak main lewat pengadilan. Terus kenapa mereka kabur? Bu? 2 hari lalu, ada orang datang gebrak-gebrak pagar.
Teriak-teriak mau bakar rumah kalau nggak dibayar. Malamnya, saya dengar Pak Bayu sama Mbak Nila bertengkar hebat. Piring pecah, suara bantingan pintu. Mbak Nila teriak, "Aku nggak mau hidup miskin. Kamu janjiin aku kemewahan." "Gitu, Mbak." Terus paginya, subuh-subuh, truk datang angkut barang-barang pribadi mereka. Mereka pergi gitu aja. Aku mendengarkan dengan seksama. Jadi, keluarga harmonis, itu hancur begitu uangnya habis. Nila tidak mencintai Bayu, dia mencintai fasilitas yang disediakan Bayu. Dan Bayu, si bodoh itu, mengorbankan istri yang tulus demi wanita yang hanya mencintai dompetnya. Bu Darmi, aku menatap wanita tua itu tajam. Saya masih hidup. Saya sehat walafiat. Saya yang membiayai semua renovasi rumah itu. Saya yang kirim uang setiap bulan. Bayu menipu saya. Dia bilang rumah ini belum jadi, padahal dia pakai buat memelihara wanita lain. Bu Darmi menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Gusti, Mbak Arini, kasihan sekali Mbak. Pantesan Pak Bayu selalu larang siapapun foto-foto rumahnya terus diupload ke Facebook. Dia takut Mbak tahu. Sekarang saya tahu, Bu. Dan saya akan pastikan mereka bayar semuanya. Aku bangkit berdiri. Terima kasih infonya, Bu. Kalau mobil itu datang lagi, atau ada orang nanya-nanya, bilang saja pemilik rumah yang asli sudah datang. Bilang nama saya Arini. Jangan takut. Mbak Arini mau ngapain? Bahaya loh, Mbak. Orang-orang itu nekat. Saya lebih nekat, Bu. Ibu tenang saja. Kunci pintu Ibu rapat-rapat. Aku pamit dan melangkah keluar. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara dingin yang menusuk. Tapi anehnya, aku tidak merasa dingin. Ada api yang membara di dalam diriku, membakar habis rasa takut dan kesedihan yang tadi mendominasi. Aku kembali ke rumah megah yang kini terasa seperti kuburan itu. Saat masuk, aku tidak lagi merasa sedih melihat foto keluarga di dinding atau mainan anak di lantai. Yang kulihat hanyalah aset. Yang kulihat hanyalah barang bukti. Dan yang kulihat adalah medan perang. Aku duduk di sofa kulit yang mahal itu, sofa yang dibeli dengan uang cateringku. Aku mengambil ponsel dan mencari kontak Pak Hendra, pengacara itu. Ini sudah jam 10 malam, tapi aku tidak peduli. Telepon tersambung pada dering ketiga. Halo, Bu Arini? Suara Pak Hendra terdengar kaget. Pak Hendra. Suaraku datar, tanpa emosi. Saya sudah di rumah desa. Saya sudah lihat semuanya. Saya sudah lihat foto keluarga bahagia suami saya dengan wanita lain. Saya sudah lihat surat ancaman rentenir. Dan saya baru saja melihat mobil preman mengintai rumah ini. Hening sejenak di ujung telepon. Bu, saya. Jangan minta maaf, Pak. Bapak pasti sudah tahu semua ini saat Bapak menyerahkan kunci itu pada saya. Kan? Bapak tahu saya dikirim ke kandang macan. Pak Bayu memaksa saya, Bu. Dia klien saya. Dia memberikan instruksi legal untuk membalik nama sertifikat ke Ibu dan menyerahkan kuncinya. Secara kode etik, saya harus menjalankannya. Tapi secara pribadi, saya memang menyarankan Ibu hati-hati. Oke. Cukup basa-basinya. Saya mau tanya satu hal legal. Sertifikat rumah ini sekarang atas nama saya, Arini, benar? Benar, Bu. 100%. Sudah balik nama bulan lalu. Hutang-hutang Bayu, apakah ada tanda tangan saya sebagai penjamin? Setahu saya tidak ada, Bu. Pak Bayu meminjam atas nama pribadi atau menggunakan nama istri sirinya, Nila. Untuk pinjaman ke rentenir ilegal, biasanya tidak ada hukum yang mengikat Ibu. Tapi teror fisiknya yang mengikat. Kan, potongku. Benar, Bu. Itu resikonya. Bagus. Berarti secara hukum, rumah ini milik saya dan Bayu tidak punya hak sepeser pun lagi di sini. Dan hutang itu bukan kewajiban saya. Betul, Bu Arini. Terima kasih, Pak. Itu saja yang perlu saya tahu. Oh ya, satu lagi. Tolong siapkan berkas gugatan cerai. Saya mau di meja saya Senin pagi. Alasan, perzinahan, penelantaran, dan penipuan.
Bukti-bukti akan saya kirim lewat WhatsApp malam ini. Aku memutus sambungan telepon tanpa menunggu jawaban Pak Hendra. Aku melempar ponsel ke sofa. Mataku menatap sekeliling ruangan lagi. Rumah ini indah. Sangat indah. Tapi setiap incinya dibangun di atas kebohongan. Malam itu, aku tidak tidur di kamar utama yang menjijikan itu. Aku tidak sudi tidur di bekas ranjang perzinahan mereka. Aku menyeret kasur lipat dari kamar tamu yang kosong, menguncinya dari dalam, dan tidur dengan pisau dapur di bawah bantal. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah terlalu mahal untuk ditumpahkan demi laki-laki seperti Bayu. Besok, aku akan mulai bersih-bersih. Dan bersih-bersih versiku bukan menyapu debu, tapi membuang sampah kehidupan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden, menyilaukan mataku yang baru terpejam beberapa jam. Aku terbangun dengan kepala pening, tapi kesadaran langsung menghantamku seketika. Aku bukan di kamarku di Jakarta. Aku di Desa Karangmojo, di dalam monumen pengkhianatan suamiku. Aku bangkit, melipat selimut, dan berjalan ke kamar mandi. Saat membasuh muka, aku menatap cermin. Wajahku terlihat lelah, kantung mata menghitam, tapi tatapanku tajam. Arini yang lemah, yang memohon cinta dan perhatian, sudah mati semalam. Aku keluar kamar dan memulai tur pagiku di rumah itu. Dalam terang siang, kemewahan rumah ini makin terlihat menyakitkan. Lantai marmer import, lampu gantung kristal, gorden sutra. Semua ini adalah manifestasi dari kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku ingat saat-saat aku menolak ajakan teman-temanku untuk stay cation atau belanja tas baru. Lagi nabung buat renovasi rumah mertua. Kataku bangga waktu itu. Teman-temanku memujiku sebagai menantu idaman. Sekarang, pujian itu terasa seperti lelucon. Aku bukan menantu idaman, aku adalah sponsor utama perselingkuhan suamiku. Aku berjalan ke dapur, membuat kopi dari sisa bubuk kopi yang kutemukan di toples. Sambil menyeruput kopi pahit itu, aku membuka pintu belakang yang menghadap ke halaman belakang. Pemandangannya indah. Sawah hijau membentang luas. Ada gazebo kayu di sudut taman, lengkap dengan kolam ikan koi. Di gazebo itu, ada sisa-sisa pesta kecil. Balon-balon yang sudah kempes. Tulisan, Happy Birthday My Hero, yang terbuat dari kertas emas masih tertempel miring di tiang gazebo. My Hero. Cibirku. Pahlawan kesiangan yang lari terbirit-birit dikejar hutang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Sebuah foto. Foto bagian depan rumah ini, diambil dari dalam mobil. Waktunya, baru saja. Di bawahnya ada pesan singkat. Bayar atau kami ratakan. Darahku berdesir, tapi tidak sepanik semalam. Ini adalah teror psikologis. Mereka mengira aku adalah istri yang ketakutan yang akan mentransfer uang begitu digertak. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Aku menghadapi preman pasar yang menagih lapak catering hampir setiap bulan. Aku menghadapi persaingan bisnis yang kotor. Mental bajaku sudah ditempa di jalanan ibu kota, bukan di arisan ibu-ibu sosialita seperti Nila. Aku tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, aku menelepon seseorang yang kuharap bisa membantuku membereskan kekacauan fisik ini. Pak Slamet, kepala keamanan di komplek gudang cateringku di Jakarta. Dia mantan marinir. Orangnya setia dan tegas. Halo, Pak Slamet. Maaf ganggu pagi-pagi, sapaku. Siap, Bu Arini. Ada perintah? Suara tegas Pak Slamet terdengar menenangkan. Pak, saya butuh bantuan Bapak. Urgent. Saya di Desa Karangmojo, 4 jam dari Jakarta. Saya butuh Bapak bawa 3 atau 4 anak buah Bapak yang badannya besar-besar ke sini. Bawa mobil box operasional juga. Ada masalah keamanan, Bu? Nada suaranya langsung berubah waspada. Ada ancaman preman lokal. Tapi tugas utamanya bukan berantem. Pak, saya mau angkut barang. Saya mau kosongkan 1 rumah hari ini juga. Dan saya butuh pengawalan kalau ada tamu yang gak sopan. Siap, Bu. Saya berangkat sekarang. Share lokasinya. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lebih kuat. Bantuan sedang dalam perjalanan. Sekarang,
Saatnya menghadapi puing-puing kebohongan ini. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku mengambil kantong plastik sampah besar, trash bag, yang kutemukan di laci dapur. Aku berjalan menuju kamar utama. Kamar Nila dan Bayu. Aku membuka lemari pakaian Nila. Aroma parfum manis yang menempel di baju-baju itu membuat perutku mual. Tanpa memilah, aku menarik keluar gaun-gaun mewah itu dari gantungan. Gaun pesta, kebaya, blus sutra, semuanya kumasukkan paksa ke dalam plastik sampah. Suara sobekan kain terdengar saat aku menarik terlalu keras. Tapi aku tidak peduli. Baju-baju ini dibeli dengan uangku, jadi aku berhak menjadikannya lepel jika aku mau. Ini buat baju lebaran tahun lalu yang kamu bilang gak ada uang. Gumamku sambil melempar gamis brokat mahal ke dalam plastik. Ini buat uang servis mobil yang kamu markup. Aku melempar tas tangan yang tertinggal. Aku bekerja seperti orang kesurupan. Keringat mulai bercucuran, tapi hatiku terasa makin ringan setiap kali satu kantong plastik penuh. Aku membersihkan meja rias. Botol-botol skincare, bedak, lipstik, kuseka semuanya masuk ke dalam kantong sampah. Bunyi kaca beradu dan pecah di dalam plastik terdengar merdu. Lalu aku beralih ke barang-barang Bayu. Kemeja kerjanya, sarung-sarungnya, celana jeansnya. Tidak ada yang sisakan. Bahkan celana dalamnya pun kumasukkan ke kantong sampah. Aku ingin menghapus jejak keberadaan mereka dari rumah ini. Saat membersihkan laci nakas, aku menemukan sebuah album foto kecil. Penasaran, aku membukanya. Isinya adalah foto-foto proses renovasi rumah. Halaman pertama, foto rumah tua mertua yang masih jelek. Ada tanggalnya, setahun lalu. Halaman kedua, foto pembongkaran atap. Halaman ketiga, foto pengecoran lantai. Tapi ada yang aneh. Di setiap foto progres bangunan itu, Nila selalu ada. Dia ikut berpose di depan tumpukan batako, dia menyajikan kopi untuk tukang, dia berdiskusi dengan mandor. Dia berperan sebagai nyonya rumah sejak hari pertama. Dan di halaman terakhir, ada foto peresmian rumah. Ada tumpeng nasi kuning. Banyak tetangga datang, termasuk Bu Darmi. Di tengah-tengah, Bayu memotong tumpeng dan menyerahkannya pada Nila, disusul ciuman di kening. Di belakang mereka, ibu mertuaku tersenyum lebar, bertepuk tangan. Ibu. Hatiku nyeri mengingat ibu mertua. Dulu aku menganggapnya seperti ibu kandung sendiri. Aku sering membelikannya daster, obat lutut, vitamin. Ternyata, dia bersekongkol dengan anaknya untuk menipuku. Dia merestui perselingkuhan ini. Dia menikmati rumah bagus ini sambil menertawakan menantunya yang bodoh di Jakarta. Kalian semua aktor watak. Desisku, merobek foto itu menjadi dua. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Dum, dum, dum. Wewe. Keluar Bayu. Kita tahu ada orang di dalam. Jantungku melonjak. Mereka datang. Bukan lewat pesan lagi, tapi fisik. Aku melihat jam dinding. Baru jam 9 pagi. Pak Slamet dan timnya baru berangkat 1 jam yang lalu. Mereka belum akan sampai setidaknya 3 jam lagi. Aku sendirian. Gedoran itu makin keras, disertai suara tendangan ke pintu jati. Buka atau kita bakar. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Aku tidak boleh terlihat takut. Kalau mereka tahu aku takut, mereka akan menindasku. Aku mengambil pisau dapur yang tadi malam kusimpan di bawah bantal, menyelipkannya di balik punggungku, tertutup blazer. Aku berjalan menuju pintu depan. Aku tidak langsung membukanya. Aku mengintip dari jendela samping. Ada 3 orang pria berbadan tegap di teras. Salah satunya memegang balok kayu, yang lain memegang batu bata. Aku membuka pintu utama perlahan, tapi rantai pengaman tetap terpasang, menyisakan celah 10 cm. Mau apa kalian? Tanyaku dengan suara lantang, berusaha menutupi getaran di lututku. Ketiga preman itu tampak kaget. Mereka mengharapkan Bayu atau Nila, bukan wanita asing dengan wajah dingin dan mata bengkak sepertiku. Siapa lu? Tanya pria yang memegang balok kayu, pria yang sama yang kulihat di mobil semalam. Mana Bayu? Suruh keluar laki pengecut itu. Bayu tidak ada, jawabku tegas. Dia sudah kabur 2 hari lalu. Kalian terlambat.
Halah, jangan bohong. Mobilnya nggak ada, tapi rumahnya terang semalam. Lu siapa? Simpenannya ya? Pria itu mendekatkan wajahnya ke celah pintu, bau rokok busuk menguar dari mulutnya. Jaga mulutmu, balasku tajam. Saya pemilik sah rumah ini. Nama saya Arini, dan saya istrinya Bayu yang asli. Istri yang sah secara hukum negara. Mereka saling pandang, bingung. Gua nggak peduli lu bini tua, bini muda, atau bini setan sekalipun, bentak pria itu lagi. Laki lu utang 500 juta sama bos gua. Temponya habis hari ini. Kalau dia nggak bayar, rumah ini kita sita. Minggir lu. Dia mencoba mendorong pintu, tapi rantai pengaman menahannya. Dengar baik-baik, kataku, menatap matanya langsung tanpa berkedip. Kalian punya urusan hutang piutang dengan Bayu, silakan kejar dia. Tapi rumah ini atas nama saya. Sertifikatnya nama saya. Bukan Bayu, bukan Nila. Kalau kalian berani merusak 1 inci saja dari rumah ini, atau menyentuh saya akan lapor polisi detik ini juga atas tuduhan perusakan properti dan pengancaman. Dan saya punya pengacara. Gertakanku membuat mereka ragu sejenak. Preman biasanya takut jika berurusan dengan orang berduit yang paham hukum. Mereka lebih suka korban yang pasrah. Halah, bacot. Pria itu meludah ke lantai teras. Lu pikir kita takut polisi? Bayu nipu kita. Dia jaminkan rumah ini. Dia menipu kalian juga, potongku cepat. Dia menjaminkan barang yang bukan miliknya. Kalian dibodohi Bayu. Sama seperti saya. Kalimat itu sepertinya mengenai sasarannya. Pria itu menurunkan balok kayunya sedikit. Wajahnya merah padam karena marah karena sadar dia mungkin memegang jaminan bodong. Gua kasih waktu sampai nanti sore. Ancamnya, menunjuk wajahku lewat celah pintu. Kalau si Bayu nggak bisa dihubungi, atau lu nggak bayar bunganya minimal 50 juta, gua nggak peduli sertifikat nama siapa. Rumah ini bakal jadi abu. Ngerti lu? Dia menendang pintu sekali lagi dengan keras, membuat engselnya bergetar, lalu berbalik pergi bersama teman-temannya. Aku menutup pintu dan menguncinya kembali dengan tangan gemetar hebat. Adrenalin surut, meninggalkan rasa lemas yang luar biasa. Aku merosot di balik pintu, memeluk lutut. Mereka memberi waktu sampai sore. Pak Slamet akan sampai siang ini. Waktunya cukup. Aku bangkit dan kembali ke tumpukan plastik sampah tadi. Kemarahanku berubah bentuk. Bukan lagi kemarahan yang berapi-api, tapi kemarahan yang dingin dan kalkulatif. Kalian mau rumah ini jadi abu? Bisikku sambil melihat sekeliling ruang tamu mewah itu. Mungkin itu ide bagus. Tapi tidak. Membakar rumah ini berarti aku kalah. Membakar rumah ini berarti aku membuang uangku sendiri. Aku punya rencana yang lebih baik. Jauh lebih menyakitkan buat Bayu. Aku akan membersihkan rumah ini sampai kosong melompong. Menjual semua isinya, TV, sofa, kulkas, AC, semuanya, untuk mengganti sebagian kerugianku, atau setidaknya untuk dibagikan ke panti asuhan agar uang haram ini jadi berkah. Dan rumah ini akan kujual secepatnya dengan harga murah asal laku, supaya aku bisa memutus semua kenangan dengan desa terkutuk ini. Siang itu, ketika mobil box Pak Slamet akhirnya datang, aku menyambutnya bukan dengan air mata, tapi dengan daftar barang yang harus diangkut. Pak, angkut semuanya. Jangan sisakan satu paku pun. Perintahku pada Pak Slamet yang menatap ngeri pada foto keluarga yang sudah kupecahkan kacanya. Siap, Bu. Laksanakan. Terus barang-barang ini mau dibawa kemana? Ke gudang? Bawa ke pasar loak. Jual seharga berapapun yang ditawar orang. Uangnya Bapak bagi-bagi buat tim Bapak, dan sisanya sumbangkan ke masjid desa ini. Maksud Ibu semuanya? Semuanya. Kecuali satu hal, kataku sambil menunjuk tumpukan plastik sampah berisi baju-baju Nila dan Bayu di sudut ruangan. Itu mau diapakan, Bu? Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Itu, nanti kita bakar di halaman depan sebelum kita pergi. Sebagai salam perpisahan buat tetangga. Siang itu, matahari bersinar terik di atas desa Karangmojo, seolah alam semesta ingin menyoroti panggung drama terakhir yang sedang kumainkan.
Mobil box besar yang dibawa Pak Slamet parkir melintang di depan pagar rumah, menutupi sebagian pandangan dari jalan raya, tapi justru memancing rasa penasaran warga yang kian memuncak. Pak Slamet dan 3 anak buahnya, yang berbadan kekar dan berwajah garang namun sangat sopan padaku, bekerja dengan efisiensi militer. Mereka tidak banyak bertanya. Begitu aku menunjuk barang, mereka langsung mengangkatnya. Sofa ini, angkut, perintahku. TV, sound system, karpet, angkut. Kasur di kamar utama, angkut dan jual murah saja di tukang loa kiloan. Saya jijik melihatnya. Suara berisik aktivitas pengosongan rumah itu memecah ketenangan desa. Bunyi kaki furnitur yang diseret, teriakan aba-aba Pak Slamet agar tidak menabrak pintu, dan suara mesin truk yang menderu, semuanya menciptakan simfoni kehancuran yang anehnya terdengar merdu di telingaku. Satu persatu simbol kemewahan palsu itu keluar dari pintu utama. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di jalanan. Awalnya hanya 1-2 orang, lalu menjadi belasan. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka bingung kenapa rumah idaman, Mbak Nila dan Mas Bayu tiba-tiba dikuras isinya oleh orang asing. Aku tidak bersembunyi. Aku justru berdiri tegak di teras, mengenakan kacamata hitam untuk menutupi mata bengkakku, memantau proses pemindahan barang dengan tangan bersedekap. Aku membiarkan mereka melihatku. Aku membiarkan mereka melihat siapa pemilik sesungguhnya yang memegang kendali. Bu Darmi, yang sejak tadi mengintip dari pagar rumahnya, akhirnya memberanikan diri keluar mendekat, diikuti beberapa ibu-ibu lain. Mbak Arini. Panggilnya lirih di sela deru napas orang-orang menggotong lemari es 2 pintu. Ini beneran diangkut semua, Mbak? Sampai kosong. Aku menoleh, menurunkan sedikit kacamata hitamku. Benar, Bu. Semuanya. Sampai sendok garpu pun tidak akan saya sisakan. Lah terus, kalau Pak Bayu pulang gimana? Kasihan atuh Mbak. Nanti mereka tidur di mana? Tanya seorang ibu lain yang tidak kukenal, wajahnya tampak prihatin, keprihatinan yang salah alamat. Aku tersenyum miring. Ibu tidak perlu khawatirkan mereka. Suami saya dan istri sirinya itu sudah membawa semua yang berharga bagi mereka. Uang saya dan barang-barang pribadi mereka. Yang tersisa di sini cuma barang yang saya beli pakai keringat saya. Jadi hak saya mau saya apakan. Kerumunan itu terhenyak mendengar kata, istri siri, dan uang saya. Desas-desus mulai menjalar cepat seperti api menyambar bensin. Jadi benar ya gosipnya? Mbak Nila itu pelakor? Bisik seseorang yang cukup keras untuk kudengar. Padahal kelihatan alim loh. Wah, ketipu kita semua. Sementara Pak Slamet menyelesaikan tugas mengangkut furnitur ke dalam truk box, aku berjalan menuju tengah halaman depan yang rumputnya terawat rapi, rumput Jepang yang dulu katanya mahal. Di sana, sudah menumpuk beberapa kantong plastik hitam besar yang kuisi tadi pagi. Kantong berisi baju-baju Nila, kemeja Bayu, foto-foto kenangan, dan sisa-sisa sampah kehidupan mereka. Pak Slamet, panggilku. Tolong minta bensin sedikit dari mobil. Pak Slamet mengerti. Dia mengambil jeriken kecil dari truk dan menyerahkannya padaku tanpa banyak tanya. Dia kemudian menginstruksikan anak buahnya untuk berjaga di pagar, memastikan tidak ada warga yang masuk atau preman yang tiba-tiba menyerbu. Aku membuka ikatan plastik sampah itu satu persatu. Aku menumpahkan isinya ke atas rumput hijau itu. Kain-kain berwarna-warni berhamburan. Gaun sutra merah milik Nila, kemeja batik sutra milik Bayu, boneka beruang besar, dan tumpukan foto polaroid liburan mereka. Warga menahan napas melihat tumpukan itu. Barang-barang itu masih bagus, bahkan terlihat mahal. Mubazir, Mbak, jangan dibakar. Kasih ke orang saja, seru seorang bapak tua. Aku menatap bapak itu tajam. Barang ini najis, Pak. Dibeli dari hasil menipu istri, dipakai untuk berzinah di rumah istri. Kalau bapak mau pakai baju bekas pengkhianat, silakan ambil. Tapi kalau saya tidak sudi barang kotor ini ada di muka bumi. Bapak itu terdiam, mundur perlahan. Tidak ada yang berani mengambil sehelai benang pun. Auraku saat itu mungkin sangat gelap, penuh dengan dendam yang sudah mengkristal. Aku menyiramkan bensin ke atas tumpukan pakaian itu. Baunya menyengat, menusuk hidung,
bercampur dengan aroma parfum nila yang masih menempel kuat. Aku mengambil korek api dari saku. Tangan kananku memegang korek, tangan kiriku memegang selembar foto pernikahan siri mereka yang kutemukan terselip di laci. Di foto itu, mereka memamerkan buku nikah hijau dengan latar belakang pelaminan sederhana di dalam rumah ini. Selamat tinggal, Mas, bisikku. Semoga kehangatan api ini bisa mengingatkanmu pada neraka yang kamu ciptakan untukku. Cetek. Wush. Api menyambar cepat. Lidah api berwarna oranye kemerahan melahap gaun-gaun cantik itu dalam hitungan detik. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke angkasa, kontras dengan langit biru yang cerah. Panasnya menerpa wajahku, tapi aku tidak mundur selangkah pun. Aku berdiri di sana, menyaksikan kain-kain itu mengerut, menghitam, dan menjadi abu. Aku melihat wajah Bayu di foto yang mulai terbakar, meleleh perlahan hingga tak berbentuk. Rasanya melegakan. Sangat melegakan. Seolah beban bertonton yang menindih dadaku ikut terangkat bersama asap itu. Tiba-tiba, dari arah jalan raya, terdengar suara motor yang meraung-raung. 3 motor sking berhenti mendadak di depan pagar. Itu mereka. Para penagih hutang yang tadi pagi mengancamku. Jumlahnya sekarang lebih banyak, ada 6 orang. Mereka turun dengan wajah garang, membawa balok kayu dan pipa besi. Warga yang menonton langsung bubar, ketakutan, mundur menjauh. Woi, apa-apaan ini? Siapa yang suruh bakar-bakar? Teriak si pemimpin preman, matanya melotot melihat api unggun di halaman. Pak Slamet dan 3 anak buahnya langsung maju, membentuk barikade di depan pagar. Mereka tidak memegang senjata, tapi postur tubuh tegap dan tatapan mata terlatih seorang mantan marinir membuat para preman itu mengerem langkahnya. Jangan bikin ribut di sini, suara Pak Slamet tenang tapi berat menggelegar. Pemilik rumah sedang bersih-bersih. Minggir lu tua bangka. Gua mau sita isi rumah ini. Preman itu mencoba merangsek maju. Aku berjalan santai melewati barisan Pak Slamet, berdiri berhadapan langsung dengan gerombolan itu, dipisahkan oleh pagar besi. Di belakangku, api masih berkobar hebat. Terlambat, Mas, kataku sambil menunjuk ke arah rumah yang pintunya terbuka lebar. Lihat sendiri. Sudah kosong. Preman-preman itu melongok. Dari tempat mereka berdiri, terlihat jelas ruang tamu yang melompong. Tidak ada sofa, tidak ada TV, tidak ada lampu kristal. Bahkan gorden pun sudah kucopot. Rumah itu tinggal kerangka. Lu gila ya? Preman itu menunjuk wajahku dengan tangan gemetar karena marah. Lu jual aset jaminan kita? Saya tidak menjual aset kalian. Saya mengamankan aset saya, jawabku dingin. Isi rumah ini saya yang beli. Rumah ini sertifikatnya nama saya. Kalian mau sita apa? Abu gosok di belakang saya? Silakan ambil kalau mau. Bajingan. Mana Bayu? Cari sendiri, tantangku. Kalian kan hebat, punya jaringan di mana-mana. Masa cari satu laki-laki pengecut saja tidak bisa? Atau jangan-jangan kalian juga ditipu Bayu mentah-mentah seperti saya? Wajah preman itu memerah padam. Dia sadar dia kalah. Dia tidak bisa menyita rumah, karena sertifikat bukan atas nama debitur. Dia tidak bisa menyita barang karena barangnya sudah hilang. Dia hanya bisa berteriak frustrasi. Awas lu ya. Kalau Bayu ketemu, gua habisin. Dan lu jangan pikir lu aman. Saya tidak takut. Potongku cepat. Silakan kejar Bayu. Hancurkan dia kalau perlu. Saya dukung. Tapi kalau kalian injak halaman rumah saya lagi, saya pastikan polisi 1 Polres turun ke sini. Kalian pilih mana? Kejar buronan atau masuk penjara karena ganggu warga? Pemimpin preman itu meludah ke aspal, lalu memberi isyarat pada teman-temannya. Cabut, kita cari si bangsat Bayu di pelabuhan. Mereka memacu motornya pergi, meninggalkan debu dan sumpah serapah. Aku menghela napas panjang. Kakiku rasanya mau copot, tapi aku berhasil. Aku berhasil mempertahankan harga diriku. Api di belakangku mulai mengecil, menyisakan tumpukan abu hitam. Pakaian-pakaian mahal itu kini tak ada harganya. Rumah megah di belakangku kini kosong melompong seperti gua hantu. Aku berbalik menatap Bu Darmi yang masih berdiri di kejauhan dengan wajah pucat. Aku melambai padanya.
Bu Darmi, saya pamit, kataku. Tolong sampaikan ke warga desa. Rumah ini akan segera dipasang plang, dijual. Kalau ada yang berminat, hubungi nomor di spanduk nanti. Harganya miring, asal uang tunai. Mbak Arini mau langsung pulang ke Jakarta? Tanya Bu Darmi terbata. Iya, Bu. Urusan saya sudah selesai. Tidak ada lagi yang tertinggal di sini. Kenangannya sudah saya bakar semua. Aku masuk ke dalam mobilku. Pak Slamet dan truk boxnya mengawal di belakang. Saat mobilku melaju meninggalkan halaman rumah itu, aku melihat dari kaca spion. Rumah megah itu berdiri sunyi, gelap, dan kosong. Persis seperti hatiku saat pertama kali membukanya kemarin malam. Bedanya, sekarang hatiku tidak lagi kosong. Hatiku penuh dengan rasa lega dan kekuatan baru. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Selamat tinggal, Desa Karangmojo. Selamat tinggal, mimpi buruk. 3 bulan kemudian. Aroma bawang putih tumis dan kluwek memenuhi udara dapur cateringku yang sibuk. Suara denting spatula beradu dengan wajan besar terdengar, seperti musik orkestra bagiku. Bu Arini, pesanan 500 box untuk seminar di hotel sudah siap loading. Seru Sinta, sekretaris sekaligus asisten kepercayaanku, sambil membawa clipboard. Bagus, Sin. Pastikan garnishnya rapi ya. Jangan sampai ada yang layu. Klien ini perfeksionis. Jawabku sambil mengecek rasa rendang di kuali besar. Siap, Bu. Oh ya, Bu, ada tamu di depan. Katanya mau bicara soal sisa pembayaran rumah di desa. Aku tersenyum tipis. Suruh masuk ke ruangan saya. Aku mencuci tangan, melepas celemek, dan merapikan blazerku. Sudah 3 bulan berlalu sejak kejadian di desa Karangmojo. 3 bulan yang sibuk, tapi menyembuhkan. Rumah di desa itu terjual 2 minggu setelah aku memajang spanduk. Pembelinya adalah seorang juragan tembakau dari kota sebelah yang tidak peduli dengan sejarah rumah itu, yang penting bangunannya kokoh dan harganya murah. Aku menjualnya dengan harga jauh di bawah pasar. Rugi memang jika dihitung dengan biaya renovasi yang kuat keluarkan. Tapi bagiku, itu bukan rugi. Itu adalah harga yang pantas untuk membuang sial. Uang hasil penjualan rumah dan barang-barang isinya kupakai untuk melunasi sisa cicilan ruko cateringku, dan membeli 1 mobil box baru untuk operasional. Tuhan memang maha adil. Rezekiku mengalir deras setelah aku membuang parasit bernama Bayu dari hidupku. Bisnisku makin maju, pesanan datang bertubi-tubi, seolah semesta mengganti uang yang dicuri Bayu dengan berlipat ganda. Aku masuk ke ruang kerjaku yang sejuk. Di sana duduk seorang notaris yang mengurus jual beli rumah desa. Selamat siang, Bu Arini. Ini berkas terakhir yang perlu ditandatangani. Dengan ini, urusan rumah di Karangmojo resmi selesai 100%. Pajak dan biaya lain-lain sudah beres, kata notaris itu ramah. Aku menandatangani dokumen itu dengan mantap. Coretan tintaku di atas kertas itu adalah simbol kebebasanku. Terima kasih, Pak. Saya lega sekali rasanya. Setelah notaris itu pergi, aku duduk bersandar di kursi kerjaku, memutar-mutar pulpen di jari. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak dikenal. Foto profilnya kosong. Aku membukanya. Dek Arini, ini Mas. Mas pinjam HP teman. Mas mohon, Dek. Tolong Mas. Nila pergi ninggalin Mas bawa anak-anak. Mas sekarang di Batam, nggak punya uang sepeser pun. Mas dikejar-kejar orang, kaki Mas pincang dipukul mereka. Mas mau pulang, Dek. Mas kangen kamu. Mas sadar cuma kamu istri yang baik. Tolong transfer buat tiket kapal, Dek. Sedikit aja. Mas janji bakal sujud di kakimu. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, mungkin aku akan menangis membaca kata-kata, Mas kangen kamu, atau Mas sakit. Dulu, aku akan langsung mentransfer uang karena tidak tega. Tapi Arini yang dulu sudah mati terbakar bersama tumpukan baju di halaman rumah itu. Aku melihat foto yang dikirimkannya menyusul pesan teks itu. Foto selfie buram di sebuah gang kotor. Wajah Bayu terlihat kurus kering. Matanya cekung, ada bekas luka memar di pipi, dan bajunya lusuh. Bukan kemeja batik sutra atau jas mahal yang dulu dia banggakan. Dia terlihat seperti gelandangan.
Hukum karma itu nyata, dan dia datang lebih cepat dari paket ekspedisi kilat. Nila meninggalkannya. Tentu saja. Wanita seperti Nila hanya setia pada uang. Begitu uang habis dan bahaya datang, dia pasti loncat ke dahan lain yang lebih aman, membawa anak-anak sebagai aset masa depannya. Bayu sekarang merasakan apa yang aku rasakan. Ditinggal, dikhianati, dan dibuang saat sudah tidak berguna. Bedanya, aku punya harga diri dan kemampuan untuk bangkit. Dia tidak punya apa-apa. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tidak memblokirnya, tapi juga tidak meresponsnya. Memblokir berarti aku masih peduli atau emosi. Mendiamkan adalah bentuk penghinaan tertinggi. Biarkan dia tahu pesannya terbaca, centang biru, tapi tidak dianggap penting. Biarkan dia menunggu balasan yang tidak akan pernah datang, tersiksa oleh harapan palsu, sama seperti aku menunggu kepulangannya selama setahun renovasi dusta itu. Sinta, panggilku lewat interkom. Ya, Bu. Tolong pesankan tiket pesawat ke Turki buat minggu depan. 2 orang, buat saya dan ibu saya. Kita mau liburan ke Cappadocia. Wah, asyik. Siap, Bu. Jadi liburan yang tertunda itu ya? Iya. Akhirnya terlaksana. Aku menutup telepon dan tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar lepas, ringan, dan bahagia. Di luar jendela, langit Jakarta yang biasanya kelabu terlihat sedikit cerah. Aku menatap gedung-gedung tinggi dengan perasaan menang. Aku, Arini, seorang wanita biasa yang pernah ditipu habis-habisan, berhasil keluar dari lubang jarum. Aku tidak hancur. Aku justru ditempa menjadi baja. Rumah mertua yang penuh dusta itu kini hanya tinggal sejarah. Sebuah bab kelam yang sudah kututup rapat-rapat bukunya. Sekarang, aku sedang menulis buku baru. Buku tentang kebebasan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada laki-laki manapun. Tuhan mengambil satu orang yang salah dari hidupku, untuk memberiku ruang bagi 1000 kebahagiaan yang baru. Dan renovasi terbesarku bukan pada sebuah bangunan fisik, melainkan pada hatiku sendiri. Sekarang, hatiku sudah selesai direnovasi. Kokoh, indah, dan anti dusta.